Assalamualaikum Nurul. Halo, Waalaikumsalam. Iya, ada apa ya, Has? Barusan aku dapat notif peringatan dini dari aplikasi Info BMKG. Kalau Kecamatan Podoaren, katanya hari ini akan ada hujan lebat disertai petir dan angin kencang loh. Oh iya, terus kita harus apa? Kira-kira Wadas bakal banjir nggak ya hujan kali ini? Tapi kok kalau dilihat-lihat, sekarang masih cerah sih, Has. Kira-kira seberapa besar sih kemungkinan hujan lebat itu akan terjadi? Nah, untuk mengetahui semua itu, sekarang BMKG sudah mengeluarkan peringatan berbasis dampak atau impact based forecast. Emangnya impact based forecast itu apa sih, Has? Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Irhas Widodo dan rekan saya Nurul Iza Fitria, kami kelompok 13 akan menjelaskan tentang impact based forecast dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi oleh dosen pengampu Dr. Aris Kristianto, SP MSI. Selanjutnya, pengertian impact based forecast. Apa itu impact based forecast? Perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact based forecast merupakan informasi perakiraan cuaca yang sudah memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat dari cuaca. Nah, perkiraan tersebut yang awalnya cuma mempublikasikan tentang curah hujan 50 mm dalam 24 jam, misalnya dijadikan menjadi flooded atau banjir. Nah, kemudian perakiraan yang awalnya 25 knot winds, kemudian kita ubah menjadi perakiraan berbasis dampak, yaitu adanya gangguan di wilayah jalan raya atau tempat-tempat umum. Nah, apa sih hubungan siklon tropis cempaka, perakiraan cuaca akurat dengan respon publik? BMKG sudah mengeluarkan informasi peringatan dini 4 hari sebelum siklon tropis cempaka menghantam Yogyakarta. Kan tetapi, respon publik masih belum ada dan belum mengambil tindakan meskipun prediksi yang diberikan sudah akurat. Sehingga proses siklon tropis cempaka menyebabkan korban meninggal dan hilang sebanyak 41 orang. Adapun dampak kerusakan dan fasilitas kerusakan yang disebabkan oleh siklon tropis cempaka lumayan banyak dan juga kerugian ekonomis yang cukup besar. Oleh sebab itu, perakiraan cuaca yang akurat atau yang bagus saja itu tidak cukup untuk diberikan sebagai peringatan dini. Melainkan di masa sekarang itu masyarakat atau stakeholder atau para user itu membutuhkan informasi tentang apa yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan melindungi barang-barang atau harta benda. Ini dikembangkan oleh WMO dalam WMO Guidelines or Multi-Hazard Impact Based Forecast dan Warning Service. Selain itu, didukung oleh WMO dalam rangka memenuhi 7 global target, di mana yaitu Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, yaitu sepanjang tahun 2015 hingga 2030, yaitu dari 7 global target ini dapat dilihat bahwa terdapat panah biru yang ke bawah, itu artinya untuk apa-apa saja kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, sedangkan panah merah ke atas itu dilakukan kegiatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan. Nah, kita lihat di sini ini sebagai jasa pelayan pemberi cuaca, pelayan informasi cuaca, itu kita diperlukan atau BMKG diperlukan untuk mengurangi risiko kematian atau mortality, kemudian mengurangi dampak terhadap masyarakat, seperti contohnya dampak bencana, kemudian juga sebagai BMKG yang sudah memasuki masa socio-entrepreneur, juga diperlukan untuk mengurangi kerugian ekonomi, dan yang terakhir untuk mengurangi kerusakan infrastruktur. Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu membangun kerjasama internasional
dan ketersediaan akses multi-hazard early warning system, dan disaster risk information dan assessment. Nah, semua ini merupakan strategi nasional dan regional kerjasama antar lembaga, akses, kebutuhan dana, dan kebencanaan. Sehingga dikembangkanlah IBF atau Impact Based Forecast. Untuk komponen penting dalam IBF akan dijelaskan oleh Irhas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen penting dalam sistem IBF. Adapun komponen penting yang dalam IBF ini adalah resiko atau risk, yaitu irisan antara hazard atau bahaya, exposure atau keterpaparan, dan vulnerability atau kerentanan. Besarnya risiko sangat bergantung pada besarnya hubungan ketiga komponen tersebut. Nah, semakin erat hubungan hazard, exposure, dan vulnerability, maka risk akan semakin besar, dan sebaliknya. Next. Selanjutnya, koneksi antara ahli meteorologi dan lembaga penanggulangan bencana. Nah, di Indonesia sendiri, adanya perbedaan antara lembaga meteorologi dan lembaga untuk penanggulangan bencana. Maka dari itu, perlu kerjasama antara lembaga meteorologi yakni BMKG serta lembaga untuk penanggulangan bencana yakni di sini BNPB. BMKG dan BNPB berkolaborasi untuk membangun satu matriks bencana, yang kedua matriks respon, termasuk kesepakatan tentang SOP khusus untuk mengatasi cuaca buruk tertentu. Kemudian yang ketiga, strategi komunikasi umum antar badan. Kerjasama BMKG dan BNPB melibatkan mitra di tingkat lokal hingga internasional untuk bertindak sebagai agen perubahan di komunitas yang relevan untuk membantu melayani publik dengan memperkuat sistem ketahanan mereka terhadap peristiwa cuaca ekstrim. Sehingga dari slide yang sebelumnya, di sini dipaparkan bagaimana struktur pembangunan IBF atau Impact Based Forecast. Dari yang sudah dijelaskan oleh Irhas, bahwa BMKG itu bekerja sama dengan BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada kotak warna hijau ini merupakan ranahnya BMKG untuk menghasilkan weather and climate extremes atau peringatan dini cuaca ekstrim ataupun bahaya-bahaya geofisik seperti gempa bumi dan lain-lain. Nah, BMKG dalam menghasilkan ini perakiraan cuaca ekstrim itu bekerja sama dengan model-model atau badan meteorologi dunia lainnya untuk menghasilkan perakiraan cuaca. Kemudian pada yang kotak berwarna orange ini merupakan ranahnya BNPB. BNPB ini bekerja untuk menghasilkan wilayah-wilayah mana saja yang terpapar bencana ataupun menjelaskan tentang kerentanan, bahkan menjelaskan sosial dan economic impact. Sehingga dengan adanya kolaborasi atau kerjasama antara BMKG dan BNPB, itu dapat bersama-sama mengkuantifying atau memperkirakan, menghitung, dan mengurangi impact-impact atau dampak dari bencana yang dihasilkan. Sehingga dengan kerjasama BMKG dan BNPB itu terbentuklah suatu impact-based forecast atau prediksi berbasis dampak. Kemudian berikut alur penyusunan perakiraan berbasis dampak. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa BMKG dan BNPB pertama-tama harus duduk bersama dengan para ahli untuk menyusun matriks dampak dari cuaca ekstrim. Berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irhas. Baik, saya akan menjelaskan alur penyusunan perakiraan berbasis dampak. Yang pertama yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi Nurul, bahwa BMKG dan BNPB harus duduk bersama dengan para ahli untuk menyusun matriks dampak dari cuaca ekstrim. Nah, ini penting dilakukan untuk mempererat hubungan antara BMKG dan BNPB itu sendiri. Kemudian yang kedua, BNPB atau BPDB kemudian memberikan respon terhadap dampak cuaca ekstrim yang akan terjadi. Nah, kemudian BMKG akan memberikan informasi dampak dan cuaca ekstrim, dan dan BNPB merespons sesuai dengan tingkat warning yang BMKG sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya, pada slide
berikut ini merupakan contoh bagaimana membaca matriks respon. Jadi untuk perakiraan berbasis dampak ini disajikan dalam bentuk matriks di mana warna di bagian bawah ini merupakan impact atau dampaknya, potensi dampak dibagi menjadi 4, yaitu minimal, minor, signifikan, dan severe, di mana selain itu yang vertikal ini merupakan likelihood atau tingkat kemungkinan terjadinya suatu bencana. Dibagi menjadi 4 juga, yaitu very low, sangat rendah, low, medium, dan high, sangat tinggi. Nah, untuk tingkat kemungkinan ini memiliki persentase tersendiri, di mana sangat rendah itu kemungkinan terjadinya adalah kurang dari 20%. Untuk rendah itu kemungkinan terjadi bencananya sekitar 20 hingga 60%, sedangkan sedang itu kemungkinan terjadinya 60 hingga 80%, dan tinggi ini tingkat kemungkinan terjadinya adalah lebih dari 80%. Nah, dapat kita lihat pada studi kasus sebelah kanan ini merupakan perakiraan berbasis dampak hujan lebat di wilayah Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh BMKG pada tanggal 25 Juni dan valid dalam waktu 1 hari dari 25 hingga 26 Juni. Dan dapat kita lihat untuk matriks risiko di wilayah Sulawesi Tenggara ini terbagi menjadi 3, yaitu ada warning nomor 3, 4, dan 6. Untuk warning nomor 3 dan 4 itu termasuk ke dalam warna kuning. Warna kuning ini termasuk ke dalam kategori waspada. Dapat kita lihat pada nomor 3, potensi dampak terjadinya hujan lebat itu sedang. Namun, untuk tingkat kemungkinan terjadinya hujan lebat masih sangat rendah atau kurang dari 20%. Wilayah-wilayah yang memenuhi warna 3 dan 4 ini itu dapat kita lihat pada peta yang berwarna kuning atau artinya waspada. Kemudian untuk warna matriks risiko yang warna 6, nomor 6 ini memiliki arti bahwa hujan lebat tersebut akan memiliki dampak yang sedang dan kemungkinan terjadinya hujan lebat itu juga sedang atau sekitar 60 hingga 80%. Untuk nomor 6 ini dapat kita lihat pada peta di sekitar wilayah Wakatobi dan kategorinya termasuk siaga. Nah, untuk dampak itu yang ditimbulkan itu sendiri, di mana jembatan yang rendah tidak dapat dilintasi, terjadi longsor, guguran batu, erosi tanah, volume aliran sungai meningkat, aliran banjir berbahaya, dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sehingga dengan melihat perakiraan berbasis dampak ini, masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan, seperti harus berhati-hati jika beraktivitas di luar rumah, kemudian tetap memperbarui informasi melalui sosial media, dan mencari informasi melalui pihak-pihak kebencanaan, dan tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, ataupun melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait kebencanaan. Selain itu, kalau yang tadi itu dapat diakses di web Meteo BMKG. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya dapat diakses pada web BMKG Signature atau https://signature.bmkg.go.id. Nah, untuk contoh dari impact based forecast selanjutnya, yaitu BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat dengan kategori 2. Kategori 2 ini maksudnya itu ada di matriks risiko nomor 2. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa berarti untuk peringatan hujan lebat yang termasuk ke dalam kategori 2, itu kemungkinan untuk terjadinya itu sangat tinggi, di mana probabilitas hujan akan terjadi sebesar lebih dari 80%, namun untuk dampak yang dihasilkan hanya minor atau rendah. Untuk wilayah terdampak, yaitu 3 kota dan 11 kecamatan yang akan terpengaruh di wilayah Kalimantan Timur. Berikut wilayah-wilayah yang terdampak, dan apa saja dampak-dampak yang akan dihasilkan dari kejadian hujan lebat, seperti jalan basah, gangguan skala kecil, akan terjadi longsor dalam skala kecil, dan lain-lain. Kemudian juga diberitakan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menanggapi atau merespon dari matriks dampak yang sudah diberikan oleh BMKG. Seperti harus berhati-hati dan tetap mencari informasi melalui pihak-pihak terkait kebencanaan. Adapun masalah tersebut sudah diterapkan beberapa
program kesadaran masyarakat untuk memperkenalkan program Impact Based Forecast ini. Adapun program-program kesadaran masyarakat yang sudah dijalankan oleh pihak BMKG yaitu Sekolah Lapang Iklim yang bertujuan untuk mengedukasi para petani di wilayah pedesaan tentang parameter iklim dan cuaca untuk keberlangsungan hasil pertanian mereka. Kemudian ada Sekolah Lapang Nelayan untuk mengedukasi beberapa nelayan di wilayah pesisir di Indonesia agar memahami tentang adanya bencana atau bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di wilayah laut dan untuk mengetahui parameter cuaca di wilayah laut. Kemudian ada Mosaik, kemudian Palang Merah Indonesia yang sudah diterapkan. Oke, next. Sehingga dengan mengetahui tadi cara membaca matriks respon dan impact based forecast serta apa-apa saja program yang dilakukan BMKG untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait impact based forecast ini, diharapkan dengan begitu menjadi lebih dapat mengurangi resiko bahaya bagi masyarakat. Kemudian untuk kesimpulan, ternyata penting untuk meningkatkan komunikasi antar institusi seperti antara BMKG dan BNPB. Kemudian melalui Impact Based Forecast ini, penyebaran informasi peringatan dini menjadi lebih cepat, ditambah dengan kemampuan sosial media. Dan pengalaman Indonesia bidang di IBF bisa dijadikan acuan bagi negara-negara berkembang lainnya dengan nilai kompleksitas yang sama. Dan yang terakhir, IBF adalah pekerjaan yang cocok dan tidak berkesudahan karena IBF akan selalu berkembang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Civitas Akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.